Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Bu, sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, di hari Sabtu yang penuh berkah ini ya, cuacanya mendung-mendung, ini waktu yang paling enak buat ngapain biasanya Pak ya? Enaknya ngapain Ibu jam segini Bu? Karena kajian di Bali jujur, itu bukan sesuatu yang mudah. Ada pantai, ada coffee shop, ada tempat-tempat yang membuat kita mudah goyah. Tadinya udah mau ke kajian, belok mampir. Oleh karena itu ketika Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, ini adalah nikmat yang luar biasa. Anda mau tanya, pernah nggak Bu lihat ketika di sosial media kita lihat ada video seorang ibu-ibu bicara sama temennya, ya kan? Bicara bibirnya sampai kalau bahasa Jakarta menyon-menyon, ya kan? Pernah lihat kan? Sampai matanya mendelik-mendelik. Ini lagi ngobrol berdua nih. Kira-kira lagi murojaah Al-Quran, apalagi ngomongin orang, atau lagi ngajarin zikir pagi petang. Itu realitanya. Kadang kita temukan ada orang-orang yang semangat membicarakan satu sama lainnya. Tapi simpan dulu, nanti kita bahas tentang itu. Kemudian, kita juga kadang ada teman kita, atau mungkin bisa diri kita. Ketika udah sering puasa Senin Kemis, kehidupannya kelihatan baik-baik. Sudah ikut kajian, tapi tetap ngerasa ada yang kurang. Ada yang aneh di dirinya. Dia merasa hidupnya tetap terasa berat. Dia merasa tetap rezekinya seret. Hubungannya sama suami tidak makin baik. Hatinya nggak tenang ketika sholat. Padahal kalau kita lihat secara zohirnya, ibadahnya nggak jelek-jelek amat. Anda mau nanya, kira-kira kenapa ya? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Nah, ada seorang ibu-ibu bercerita sama Ana, Ustadz, Ana udah doa Ustadz, Ana udah sholat, udah sedekah, tapi kok hidup Ana kayaknya gini-gini aja, gak ada perubahannya. Terus tanya balik sama dia, bagaimana keseharian hidup ibu? Bukan tentang bab ibadah, tapi bagaimana kesehariannya dia dalam menjalani hari-harinya. Mikir lama, dia cerita, iya sih Ustadz, kadang anak kalau kumpul sama teman-teman, kita bicarain, kita absenin tuh teman-teman kita. Si ini kelakuannya seperti ini, si ini kelakuannya seperti ini. Belum lagi nanti kita kalau lagi kajian, kita foto-foto Ustadz, kita upload ke sosial media. Terus juga ada ibu-ibu yang kadang dia katakan, ya Ana sama suami sih kadang kalau ngomong ceplas-ceplos aja, nggak pakai mikir. Ana nggak tahu udah menyakiti perasaannya atau enggak. Di tengah cerita beliau Ana mulai paham. Ternyata masalahnya itu bukan bagaimana ibadahnya. Tapi masalahnya ada sesuatu yang hal sepertinya kecil di mata dia. Yang dilakukan setiap hari. Terus dan terus. Dan menjadi hal yang biasa. Dan ternyata ini adalah bab dosa yang dia nggak sadari.
hal-hal yang kecil yang dia rasakan dan dia lakukan sehari-hari dalam kehidupannya. Dan pembahasan kita bukan bagaimana tentang orang lain, tapi ini adalah bab kita muhasabah, memperbaiki diri, agar kita tidak menjadi orang-orang yang tercebur pada kesalahan itu. Kita sebagai manusia wajar mau punya hidup yang bahagia ya, hidup yang baik, dan sudah menjadi fitrah kita. Allah katakan dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Jadi Allah katakan bekal kita itu beriman dan beramal soleh. Kalau kita ingin dapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, beriman dan amal soleh. Tentu buat teman-teman yang hadir ke sini berharap dapat amal soleh kan, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun kadang ada amal-amal yang kita perhatikan, amal-amal kita ini diterima Allah atau enggak. Ketika kita terus menambah amal soleh kita, jangan-jangan di saat yang bersamaan ada dosa-dosa yang menjadi pengurang pahala kita, mengurangi keberkahan hidup kita. Karena gini deh, anggap aja kita melakukan amal soleh ini ditampung sama bak misalnya. Ini kita kumpulin sedikit-sedikit. Tapi ketika berbuat dosa, ini menyebabkan ada lubang yang mengurangi amalan-amalan kita. Dan bisa jadi kita masukkan dengan sendok, lubangnya besar. Sehingga apa? Amalan yang kita kira itu banyak, ternyata nggak ada sisanya. Yang tersisa cuma perasaan pernah mengerjakan. Yang tersisa cuma merasa aku sudah beramal. Dan ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ternyata bisa jadi, semoga insya Allah di sini nggak ada. Ketika sudah belajar, sudah sering kajian, sudah sering ibadah rutin, bahkan mengerjakan yang sunnah-sunnah, ternyata masih belum cukup solihah. Karena masih ada beberapa dosa-dosa yang nggak disadari, yang dikerjakan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini yang menjadi pembahasan kita. Kita mulai dari dosa yang pertama, yang kadang tidak disadari. Kita belajar, kita bahas dari yang paling berat dulu. Apa yang paling berat? Yang paling berat adalah ketika seorang wanita pergi ke tukang sihir, pergi ke dukun, pergi ke peramal. Ana tanya deh, siapa nih? Ini kan banyak kan milenial nih. Siapa yang masih muda langganan majalah yang dibuka halaman pertama zodiak, Capricorn, keuangan, ini tanggal berapa nih? Keuangan memburuk, belum gajian soalnya. Asmara membara, kesehatan batuk-batuk sedikit, jodoh semakin dekat, Masya Allah. Ngakunya apa? Ngakunya ya ini iseng-iseng aja Ustaz. Tapi kok rutin bacanya. Kalau ramalannya bagus dia percaya tuh. Tapi kalau ramalannya jelek, ini cuma hiburan. Tapi bulan depan beli lagi nggak? Beli lagi, dilihat lagi sama dia. Hati-hati nih buat para akhwat nih. Jangan sampai pergi mendatangi peramal. Zaman sekarang apalagi ada orang yang baca kartu tarot ya. Ada sebutan orang pintar. Zaman sekarang bukan orang pintar sebutannya. Apa istilahnya? Tahu nggak Bang? Bukan dukun lagi. Bukan paranormal. Sekarang istilahnya coach spiritual. Coach spiritual. Bener, bahaya nih. Kalau dalam hadis dikatakan baru datang saja bertanya tentang satu permasalahan, nggak diterima amalannya, sholatnya nggak diterima selama 40 hari. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Man ata'arrafan, siapa yang mendatang seorang peramal, fasa'alahu an syai'in, dan dia bertanya tentang sesuatu,
lam tuqbalu lahu salatun arba'ina lailah. Maka nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi dia mengerjakan sholatnya, tapi nggak diterima amalannya. Ganjarannya nggak ada. Dan sebagian ulama mengatakan membaca zodiak masuk ke dalam bab ini. Kadang perempuan ada lagi totok aura ya, totok aura. Nggak ngerti dia, totok aura agar bebas miskin. Ya Allah. Ntar lagi dijual di Facebook, dijual jimat anti miskin. BU lagi, jualnya BU. Kalau anti miskin kenapa dijual? Logikanya aja nggak masuk tuh. Dan jika seorang wanita, dia bertanya dan hatinya terikat kepada seorang dukun, apalagi sampai percaya dengan ucapannya. Ini lebih parah lagi. Diriwayatkan dan disahihkan oleh Al-Hakim, man ata arafan au kahinan, siapa yang datang ke peramal atau datang ke seorang dukun, fasaddaqahu fima yaqul, dan membenarkan ucapan si dukun. Jadi misalnya dikatakan, iya suami ibu tuh begini, dia selingkuh begini, dan dia bakalan begini, nanti dia begini. Dan kalau membenarkannya, faqad kafaru bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut, Pak, enggak tahu. Bu, malaikat maut enggak tahu sampai Allah berikan kabar untuk mencabut yang mana baru. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, oh dulu suami ibu nih begini, nanti dia akan begini. Allah katakan dalam surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard. Tidak ada yang tahu di langit dan di bumi. Al-ghaiba. Perkara-perkara gaib illallah. Kecuali Allah. Dari sini jelas bahwa wajib bagi kita untuk menyerahkan perkara-perkara gaib hanya kepada Allah. Karena kadang orang-orang kita juga lucu-lucu sih. Tahun 2012 kemarin ya, ada yang ngeramal hari apa? Hari kiamat. Sekarang udah 2026 nih Pak. Udah 14 kali revisi berarti. Ini kayak disertasi aja revisi terus. Udah itu kajiannya di masjid, subhanallah. Meramal hari kiamat. Kan bahaya ini. Kalau percaya sama orang-orang seperti ini. Dan kita bisa terjatuh pada kesalahan seperti itu. Kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kita bermudah-mudahan. Datang ke dukun. Ada kajian sosialita di Jaksel. Nah, terus ada ibu-ibu datang. Ustadz, Ustadz pernah datang di kajian satu Ustadz. Itu kajiannya, kita pas kajian ngumpulin botol-botol gini. Ngumpulin botol. Nanti botol-botol air ini dibawa ke satu ruangan. Nanti balik lagi dari ruangan itu botolnya beda lagi isinya. Ada merah, ada biru, ada hijau, ada kuning. Iya. Gimana tuh Ustadz ya? Loh, ibu ngapain ke situ? Anak diajak teman Ustadz, sebenarnya nggak mau. Nih, ibu udah mulai ngaji nih. Anak nggak mau Ustadz. Ibu itu air apa? Nggak tahu juga Ustadz. Just juice kali apa ya? Just juice. Iya, capcinnya. Jangan Bu, jangan hadir Bu kayak gitu-gitu. Terus ibu itu nggak pernah hadir. Di WA dong sama ustadznya. Ibu kemana Bu? Kemarin kok nggak datang? Bahaya ini, member get member dia kan. Jaga customer dia nih. Jadi kita jangan bermudah-mudahan. Ini menjadi pintu. Dan ini adalah dosa yang kadang nggak disadari. Belum lagi yang pakai susuk, ya Pak ya. Bawa jimat. Atau kalau punya coffee shop ditaruh apa? Kucing yang lagi tangannya yang gini-gini ya. Kucing yang tangannya itu, iya. Sama anak-anak kan kadang masuk resto ada dua, ditabrakin sama dia, jadi berantem.
Kalau kita tanya, dia nggak bakal bilang, enggak sih, Ana nggak bertesta, tapi ya jaga-jaga aja. Iya kan? Ini yang bahaya. Kita harus pasrahkan rezeki kita, ya takdir kita semua sama Allah. Jangan kita bermudah-mudahan. Walaupun cuma teorinya jaga-jaga. Itu yang pertama. Dosa yang kadang tidak disadari para wanita adalah ketika mereka tidak mau belajar agama. Ini bahaya. Minimnya seorang wanita dalam mempelajari agama, apalagi terutama dengan syarat atau hal-hal yang berhubungan dengan kewanitaan. Jangan sampai seorang wanita nggak tahu nih bedanya darah haid, darah istihadah ya, darah nifas, atau darah luka. Karena kalau nggak tahu masalah nih. Ada ibu-ibu sesar, darahnya berhenti udah 3 hari. Tapi karena menurut dia nifas 40 hari, tunggu 1 kardus Indomie habis. Akhirnya apa Pak? 37 hari enggak sholat. Ini kan masalah. Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslimin. Dan satu hal yang penting saat ini, menuntut ilmu buat para wanita jauh lebih urgent dibandingkan zaman dulu. Kita hidup di zaman di mana wanita diperangi lebih parah dengan perang yang sebelumnya pernah terjadi. Dan ditempuh dengan jalan yang macam-macam nih. Banyak metodenya. Mereka berusaha menghilangkan kehormatan wanita. Mereka berusaha merusak kemuliaan wanita, merusak akhlak wanita, keimanannya. Ada nggak yang hadir di sini sadar akan hal ini? Bahwa saat ini sedang diperangi sama mereka. Gimana sih Ustaz diperanginya? Wanita diperangi melalui berbagai macam metode yang kita gunakan sehari-hari. Para orientalis, pemikir-pemikir barat berkata, jika ingin menghancurkan satu bangsa, satu generasi, satu peradaban, maka hancurkanlah kaum wanitanya. Dan itulah yang lagi mereka lakukan saat ini. Benar-benar dikerjakan sama mereka tuh. Zaman dulu, wanita itu baru ketahuan terpengaruh memiliki pergaulan yang buruk, tahu dia ketika bergaul dengan siapa, habis bertemu dengan siapa, suka mainnya perginya sama siapa, ketahuan. Kalau tiba-tiba dia ganti circle, ketahuan tuh. Oh kamu terwarnai sama si ini, oh kamu terwarnai sama si itu. Sekarang hal-hal buruk, kerusakan-kerusakan bisa menimpa seorang muslimah walaupun dia berdiam di dalam rumahnya. Diam di dalam rumahnya. Kehancurannya bisa muncul melalui ini. Lihat nih. HP yang ada di genggaman tangannya. Ketika dia scroll di sosmednya. Atau duduk di depan MacBooknya. Nonton dracin. Iya. Nonton ternyata dia bukan CEO yang sedang menyamar. Tanggung Ustaz episode 12. Abis ini ke kajian kok, subhanallah. Ternyata dia bukan kurir katanya. Bahaya nih. Sosial media belum lagi menyebarkan pemahaman, tren, pemikiran, gaya hidup. Masuk nih ke kepala-kepala kita. Dan tanpa kita sadari kita terwarnai. Dan Anda tanya, siapa yang menciptakan sosial media? Siapa? Orang Islam kah? Kufar, bukan. Non-Muslim semua yang menciptakan. Facebook, TikTok, apalagi Instagram, YouTube. Dan ini bahaya. Kalau seorang wanita muslimah nggak mau mempelajari agamanya. Kita lihat realitanya. Anak-anak SD mengidolakan penyanyi wanita, girl band Korea pakai baju minim, ya kan?
Laki-laki bayangin pakai baju kayak germen Korea, subhanallah. Belum lagi gadis-gadis remaja, niru dandanannya, gaya hidupnya. Wanita muslimah pergi-pergi ke kafe, nongkrong-nongkrong. Menurut mereka itu hal yang wajar. Karena itu yang biasa mereka lihat di sosial media mereka. Bahkan, Ana pernah waktu di Jember, ada kebutuhan mau beli sesuatu di mall. Mau masuk pintu jam 10 pagi, nggak bisa masuk. Di entrance-nya ada ibu-ibu joget, ada tripod begini satu, dia bikin formasi piramida, joget-joget di situ pakai jilbab semua. Itu lagi zaman-zamannya waktu TikTok awal-awal tuh. Ana bilang, permisi bu, Ana dipelototin. Lah, yang salah Ana apa dia ya kan? Ana yang mau masuk, ibu ngalangin jalan. Dia yang joget-joget. Itulah, hilang rasa malu yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita. Jadi dari sini kita pahami bahwa wanita butuh ilmu, butuh belajar, butuh pengetahuan, butuh cara membentengi dirinya dari kerusakan yang berusaha merusak, mengancam dirinya dari segala sisi. Kenapa para wanita jadi target para pemikir barat ini? Karena wanita adalah pendidik pertama. Madrasatul Ula, Madrasatul Ula. Bukan cuma ketika dia sedang anaknya sudah lahir. Dari semenjak di kandungan ya. Kalau ibunya suka murojaah baca Quran, lain Pak. Sama ibunya yang suka nonton film deracin, lain. Oleh karena itu ayo Bu, semangat Bu, belajar untuk terus menuntut ilmu syar'i. Ini yang poin penting. Karena sejatinya kalian ummahat bukan belajar hanya untuk mendalami ilmu syar'i buat diri kalian sendiri, tapi demi kemaslahatan umat. Karena insya Allah dari rahim-rahim kalian akan lahir anak-anak yang insya Allah menjadi ulama. Tapi itu butuh perjuangan, butuh belajar juga orang tuanya. Jadi kita cek keseharian kita, lebih banyak kajiannya atau lebih banyak santainya. Oh kajian Ustaz, kajian jam 10, sampai rumah setengah 10 malam, kajian cuma 1. Nah ini gak boleh nih. Jangan habiskan waktu kalian buat hal-hal yang sia-sia. Di mall, arisan, ngopi-ngopi. Bahkan ada ibu-ibu ya di Jakarta nih, sering ke sekolah anaknya. Alasannya ada meeting, teacher parents meeting kata dia. Padahal yang sekolah anaknya tapi ibunya gak pernah absen. Sekolah libur, ibunya ke sekolah. Kurang-kurangi kegiatan seperti itu. Timbang sama diri kita. Apa sih manfaatnya buat agama dan akhiratku? Dan alhamdulillah, tidak ada lagi alasan kita buat gak belajar. Sekarang udah canggih. Kita bisa belajar lewat YouTube, ada live streaming dan yang lainnya. Sesungguhnya sudah tidak ada alasan untuk jahil dalam bab agama. Wanita harus belajar fikih wanita. Paham bagaimana kodok puasanya, bagaimana kalau darah haidnya sudah berhenti, waktunya masuk sholat ini tapi belum, dia mengerjakannya sholatnya misalnya. Dan hal-hal yang seperti itu. Bisa jadi kalau dia nggak mempelajarinya, akhirnya dia jatuh pada kesalahan, menyebabkan banyak sholatnya yang dia tinggalkan. Nauzubillah. Yang berikutnya, yang ketiga ya, dosa yang kadang tidak disadari para wanita. Kita sering dengar bahwa ipar adalah maut ya. Ipar adalah maut. Bu, ada yang lebih parah lagi. Ipar itu menjadi maut ketika kita sering berinteraksi. Dia sering datang atau enggak. Tapi ART adalah maut. ART maut. Lah, banyak keluarga yang mempekerjakan ART tidak dibiarkan tidak menutupi auratnya. Tinggal satu atap sama suaminya ya.
Setiap hari suaminya diperlihatkan maksiat di depan matanya, aurat wanita yang bukan mahramnya. Lalu ada saatnya nih, istrinya mau pergi ke Indomaret belanja. Suaminya di rumah sama ART-nya. Berdua-duaan. Bahaya. Karena jujur, coba, kadang istrinya pakai jilbab. Gini, suami istri. Suaminya umur 50. Istrinya kira-kira berapa? 49 lah ya, 49. ART-nya berapa umurnya? 20-an. Aduh. Istrinya pakai pakaian lengkap, nikob ketutup semua. ART-nya di rumah pakai baju you can see. Pakai celana? Celana ketat. Bahaya nih. Jadi bukan cuma ipar yang maut, Bu. ART adalah maut. Anda pernah kajian, ART-nya keluar, ada ustadz, masuk. Suruh masuk ART. Nggak pakai jilbab. Jangan merasa aman. Tenang Ustaz, suami Anda orangnya alim. Panitia kajian paling awal dari zaman dulu mengaji Ustaz. Aman Ustaz, insya Allah. Nggak akan tergoda. Bukan level dan tipe suami Anda Ustaz. Hati-hati. Karena syaitan akan masuk ke situ, Bu. Dalam hadis riwayat Ahmad, diriwayatkan Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Jangan sampai salah seorang dari kalian berduaan berkhalwat dengan seorang wanita. Illa wa ma'azu mahram, kecuali dia dengan ada mahramnya. Jadi wanita dilarang berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini bukan tentang selera suami lagi, tapi bagaimana syaitan yang akan menemani mereka. Syaitan akan nipu nih, akan dibiarkan tergoda. Ana tanya, Nabi Adam tertipu sama iblis itu percobaan keberapa? Bu, percobaan keberapa Bu? 1, 2, 3, ini ada hadiahnya nih. Anda ada kitab-kitab kecil nih. Hah? Apa jawabannya? Bu, Nabi Adam tertipu sama iblis itu percobaan keberapa? Hah? Gak berani jawab ya. Nah, percobaan pertama tuh digoda, disuruh makan buah, dimakan. Nabi Adam udah awalnya di mana? Di surga nih. Masih aja ketipu sama syaitan. Apalagi suami ibu yang gak pernah lihat surga. Kemungkinan tertipunya lebih besar. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai dibiarkan ada ART yang tidak menutup aurat. Kalau bisa, kalau misalnya memang perlu ART, cari yang pulang pergi. Yang ketika suaminya kerja, dia datang. Dan ketika suaminya pulang kerja, dia udah pulang. Karena kalau yang nginep itu kadang bahaya. Salam. Jangan sampai tertipu. Harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah ketika seorang wanita tidak mau berhijab syar'i. Wanita itu wajib berhijab syar'i, menutup auratnya dan tidak menarik perhatian. Bahkan para wanita yang tidak mengenakannya mendapatkan ancaman neraka. Jadi kalau suatu perbuatan yang ada ancamannya, itu tandanya dosa besar tuh. Yang harus hati-hati. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan sinfani min ahlin nar. Ada 2 golongan penghuni neraka. Lam arahuma, yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Rasulullah SAW mengatakan qaumun mahum syatun, memiliki cambuk seperti seekor sapi. Yang dipukul dengannya orang-orang. Wanisaun,
yang berpakaian tapi seperti telanjang. Hati-hati nih, wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Maaf, ketika menggunakan pakaian syar'i itu bukan berarti boleh ngerecet apa ya istilahnya, nempel apa? Ketat, itu dia kata yang Anda cari. Ada istilah Spiderman. Iya, jadi pakaiannya menutup tapi ketat, nempel. Kadang dipakai naik sepeda, kadang dipakai. Ini adalah perbuatan yang salah. Jadi dia berpakaian tapi seperti telanjang. Dikatakan wanita yang seperti ini la yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha. Dan dia tidak akan mencium bau surganya. Padahal bau surga ini dapat dicium dari jauh, nauzubillah. Hati-hati. Karena kadang memang sifat dasar seorang wanita, memang sudah fitrah wanita ini senang dengan keindahan. Senang untuk dilihat. Dan ketika dia menggunakan pakaian secara berlebihan, membuat dia ingin dilihat, ini mulai tergoda. Dan tergoda terutama dengan HP-nya. Ingin tampil, ingin dilihat sama orang. Kadang-kadang ya, para suami juga kurang sih memuji istrinya di rumah. Jadi dia mencari validasi di luar. Jadi kalau misalnya para suami insya Allah cukup memuji istrinya nggak perlu Pak cari validasi di luar. Dia akan mendengarkan, dia akan ini. Dan jadilah orang yang berhati-hati dalam bab pakaian ini. Yang berikutnya, dosa yang kadang tidak disadari para wanita adalah ketika di dalam rumah tangganya. Kita sadar dengan adanya pernikahan, ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Memberikan kesempatan kita nikah. Tentrem tuh nikah tuh. Nyaman. Tenang. Kalau jomblo gak bakalan tenang, ruwet hidupnya. Iya, gak bakal, walaupun kelihatannya happy, senyum, gak. Di dalam ada kegersangan yang gak pernah bisa diisi kecuali dengan menikah. Mau laki-laki, mau perempuan, sama semua. Jadi kalau ada orang bilang, enggak Ustaz, anak jomblo aman. Enggak aman ente. Ada aja godaannya. Dan menikah adalah fitrah manusia. Karena apa? Islam ini memperhatikan gorizo insaniyah, naluri kemanusiaan. Ada kecenderungan kita ke arah sana. Dan nikah adalah ibadah yang terlama. Pasti antum, pas Anda bahas nikah, antum masuk. Allah takdirkan, bismillah. Ibadah puasa Anda tanya. Berapa lama sih kita puasa? Sebulan. Namun pernikahan bisa bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun sampai ajal datang menjemput. Ada yang waktu nikah rencananya, enggak sih saat Anda rencananya 6 bulan aja nikah, ada enggak? Enggak ada dan enggak bakal boleh, haram. Dan seperti layaknya ibadah yang lain, ibadah itu pasti ada ujiannya. Nikah pun begitu, akan ada friksi, ada godaan, dan syaitan enggak akan ridho nih. Syaitan gak akan ridho kita melakukan suatu amal ibadah dengan baik. Bahkan prestasi terbesar syaitan adalah dia berhasil memisahkan dua anak Adam. Membuat seorang suami, seorang istri mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Sehingga akhirnya apa? Pisah. Yang seharusnya pernikahan ini membawa panen pahala buat dua-duanya, akhirnya apa? Jadi dapat panen dosa. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ketika iblis meletakkan singgasananya di atas air di laut dan mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat adalah ditanya, siapa yang paling dekat? Aku telah melakukan ini, begini, begitu. Belum. Sampai ada satu yang datang mengatakan, sesungguhnya aku telah memisahkan
Faraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Sesungguhnya aku telah memisahkan antara dirinya dengan pasangannya. Maka iblis mengatakan, sungguh bagus perbuatanmu. Duduklah dekat denganku. Kita hidup di zaman penuh fitnah ini. Banyak godaan, mau suami, mau istri, yang membuat kita untuk susah menjauhi godaan tersebut. Dan syariat Islam kita harus sadar adalah faedahnya balik ke kita. Dengan ditetapkan syariat ini demi kebaikan kita. Agar kita bisa terhindar, membentengi diri kita dari godaan syaitan. Dan peluang dosa terbesar seorang suami atau seorang istri ketika di dalam rumah tangganya. Di satu sisi kita bisa dapat pahala besar, di sisi lain kita bisa dapat dosa besar. Nah, kadang dosa yang tidak disadari wanita adalah ketika dia tidak taat sama suaminya. Sama suaminya bantah, mengangkat suara di hadapan suaminya, mengingkari kebajikan suaminya, selalu ngeluh, padahal suaminya baik, tanpa sebab keluhannya. Dalam hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran," kalau aku bisa memerintah, dan aku bisa memerintahkan seseorang, an yasjuda, kalau aku bisa memerintahkan seseorang untuk sujud, akan aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya tuh. Segitu pentingnya tuh. Walaupun kita tahu pasti dilarang untuk sujud kepada para makhluk. Kita hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa seorang suami memiliki posisi yang tinggi dalam rumah tangga. Bahkan para ulama ijma, ketaatan kepada seorang suami lebih tinggi daripada kepada kedua orang tuanya ketika telah menikah. Jadi seorang wanita tuh harus lebih taat kepada suaminya dibandingkan kepada kedua orang tuanya. Tapi ingat, ini bukan buat diadu, bukan buat ditabrak. Karena ada wanita-wanita yang memanfaatkan ini. Jadi dia nggak mau sama orang tuanya, akhirnya dia kasih alasan. Nggak dikasih sama suami lah, inilah, itulah. Mas, kita belanja bulanan yuk. Padahal ibunya ngajak pergi. Dan dia katakan ke ibunya, nggak bisa ini. Suamiku ngajak belanja, kita mau pergi belanja. Jadi maaf ya mah. Jangan. Seorang istri yang baik harus mampu berbakti kepada orang tuanya, harus mampu berbakti kepada mertuanya, harus mendukung suaminya bakti sama orang tuanya. Bukan hanya ketika keluarga-keluarga kecil zaman sekarang, ketika menikah sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anak-anaknya, seakan-akan dunia cuma milik mereka berdua. Orang tuanya cuma sesekali dihadiri, telepon juga jarang-jarang. Ini bahaya. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, uritun naro, Rasulullah SAW diperlihatkan neraka. Fa'idha aksaru ahliha an-nisa, sesungguhnya yang paling banyak di dalamnya adalah para wanita. Ditanya, yakfurna, para wanita ini kufur. Kila, kemudian para sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW mengatakan yakfurna bil ashir. Yakfurna bil ashir, mereka kufur kepada keluarganya. Wa yakfurnal ihsan, mereka kufur terhadap kebaikan suaminya. Jadi para wanita ini bukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kufur kepada suaminya. Kufur terhadap kebaikan suaminya. Dan lihat lanjutan hadis ini, muttafaqun alaih. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Kalau kau berbuat baik kepada seorang wanita istrimu selama 1 tahun, summa ra'at minka syai'an, kemudian kau lihat ada yang salah. Qalat ma ra'aitu minka khairan qat.
Dan wanita ini akan mengatakan, sungguh aku gak pernah lihat kebaikan darimu sama sekali. Rasulullah SAW yang mengatakan nih. Ada, tapi bukan ibu yang di sini, yang di luar ya. Ibu ya, yang di luar. Ada ibu-ibu ya, suaminya antar jemput, belanja tiap hari. Pagi, sore jemput lagi, ngantar ke sana kemari. Pernah suatu saat, suaminya lupa jemput. Sekali lupa jemput. Si ibu katakan, ayah, kamu lupa. Tahun 2007, bulan Februari, tanggal 22, jam 11, ayah lupa jemput aku. Subhanallah. Ingat tuh, bisa sedetail itu. Padahal kebaikannya luar biasa banyak. Tapi karena satu kesalahan, akhirnya hilang semua kebaikan suaminya. Ini bahaya. Kalian para wanita harus menggunakan ketaatan sebagai jalan menuju surga. Taat kepada suami, patuh dalam hal-hal yang baik, yang ma'ruf. Jangan sampai kita taat kepada seorang suami dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. La ta'ata li mahlukin fi ma'siyati azza wa jalla. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika diperintahkan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami nyuruh beli Homer, jangan. Suami suruh bangkang sama orang tua, jangan. Tapi kita nasihati pasangan kita, ya. Kita kasih tahu yang baik. Kita agar apa? Agar semua dapat kebaikan. Jadi buat kalian para muslimah, gunakan ketaatan kepada suami sebagai pintu kalian menuju surga. Suami pagi-pagi minta bikinin Palestino, udah bukan Americano sekarang, Palestino. Bikinin gak bu? Bikinin. Siapin bajunya, mau berangkat subuh ke masjid ya, pijitin, bismillah udah. Gak apa-apa, jadikan sarana untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah dikatakan, iza sholat imra'atu khamsaha, jika seorang wanita sholat yang 5, apa sholat yang 5? Cuma sholat wajib nih. Kemudian wasoma syahroha, dan puasa bulannya, apa puasa bulannya? Ramadan. Dan dikatakan wahassanat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Jadi syaratnya nih, yang pertama sholat yang 5, terus puasa yang 1 bulan Ramadan, dan menjaga kemaluannya. Dan lihat yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Kilalaha, dikatakan kepada dia, udhulil jannah min aib abwabil jannati syi'ti, maka masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian mau masuki. Mudah apa sulit? Yang sulit yang nomor berapa bu? Sholatnya mudah, puasanya insya Allah mudah, jaga kemaluan insya Allah bisa. Yang sulit yang nomor 4, taat. Yang nomor 4 gak ada yang lain, Ustaz, diganti aja Ustaz katanya. Masa taat sama suami sih? Itulah. Ini yang harusnya benar-benar dipahami sama wanita muslimah zaman sekarang. Dan alhamdulillah, ketika kalian memiliki suami-suami yang baik ya, yang takwa, yang sholat 5 waktu di masjid, sering baca Quran, nggak mukul, nggak KDRT, ini nikmat zaman sekarang. Karena di luaran sana ada suami-suami yang subhanallah, mungkin secara ekonomi luar biasa, tapi sesungguhnya ketika ketakwaan nggak ada, nggak akan mendapatkan ketenangan di rumah dia. Yang ada hanya ujian. Dan jangan kira punya suami yang kaya itu bakal bahagia. Ya kan? Nggak ada jaminan. Ada ibu-ibu curhat sama ana, Ustaz, ana 18 tahun gak dikasih nafkah. Padahal suaminya kaya. Dan ketika seorang suami gak paham agama, dia gak kasih nafkah tuh. Dia mengira, sudahlah, dia juga bisa kok nyari sendiri. Padahal kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Semampunya, bukan sebanyak-banyaknya.
Mampunya segitu, Allah tetapkan rezekinya segitu, ya bismillah. Dibandingkan dia gak ngasih sama sekali. Dan ini adalah sesuatu yang penting buat kita semua pahami. Agar bisa saling kerjasama dalam rumah tangga. Ketika lagi sedikit, alhamdulillah. Ketika lagi banyak, bisa dimanfaatkan buat kebaikan. Agar kita tidak menjadi orang yang menyesal. Dosa yang kadang tidak disadari para wanita adalah ketika membatasi kelahiran tanpa uzur. Membatasi kelahiran karena tanpa uzur ini terlarang dalam syariat kita. Karena mengurangi jumlah umat Islam. Apalagi sekarang ada syubhat child free katanya. Jadi ketika seorang suami, seorang laki dan perempuan menikah hanya untuk biar kita bisa sama-sama start. Mereka secara sadar, secara sukarela tidak mau memiliki anak baik sekarang ataupun masa depan. Alasan mereka macam-macam. Ada yang alasannya ekonomi, nanti bagaimana biaya hidup di masa depan, sulit nanti kita cukupi kata dia. Atau kata mereka karena polusi dan bumi ini sudah makin rusak, jadi sebaiknya anak-anak kita jangan lahir. Cemas sama perang ini, perang itu. Merasa dunia bukan tempat yang ideal untuk membesarkan anak. Dan pemahaman ini mulainya dari sana, dari Jepang, dari Singapura, dari negara barat. Coba lihat. Kalau mereka di MRT atau di mana, jarang kita melihat anak kecil. Karena sesungguhnya kita harus sadar, tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan, anak-anak yang soleh. Bagian dari fitrah manusia. Kalau kita nggak nikah-nikah, kapan mau punya anak? Iya kan? Kapan coba? Kan bukan perkara yang mudah nih. Mau punya anak kan ada pintunya nih ya, nikah dulu kan? Walaupun sebenarnya walaupun nikah bisa juga, nggak punya anak juga bisa kan? Tapi kan itu bab ikhtiar kita kan? Dan ketika Allah jadikan buat kita pasangan-pasangan kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan dari jenis kita, dari pasangan kita. Jadi sesungguhnya nggak ada alasan buat nggak nikah sebenarnya. Kita udah belajar tentang bab takdir ya. Kita udah bab percaya tentang jodoh, rezeki, nikmat, nggak ada alasan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki buat kita. Nah, boleh mengatur atau menunda jika ada alasan. Misalnya, Anda mau menyusui dulu nih Ustadz yang ini biar 2 tahun, nanti baru biar bisa kakaknya bisa diperhatikan. Tapi kalau membatasi cukup 1 anak, cukup 2 anak saja ya, rugi kita. Karena jujur, kalau anak kita nggak mulai atau kita batasi itu, nanti kalau yang 2 udah di pondok ya, sepi rumah tuh, kosong. Akhirnya berdua lagi. Tapi kalau ada abangnya, ada adiknya lagi, enak. Jadi masih ada yang nemenin kita. Apalagi kalau ada kakaknya, nanti bisa ngurusin adiknya juga, bisa bantu. Dan jangan kira ketika kita menikah, kita nggak dimintakan pertanggungjawaban. Semua perilaku kita di muka bumi ini akan ada pertanggungjawaban. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian akan ditanya sama yang kalian pimpin. Dan di akhir hadis ini, Rasulullah mengatakan, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah, dan wanita di rumah suaminya adalah pemimpin. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya bagaimana dia memimpin di rumah. Jadi jangan kira ketika seorang suami menjadi pemimpin, tenang Ustaz, pasti yang disalahin laki-laki doang kok, kita yang perempuan aman-aman aja. Enggak. Seorang wanita pasti akan dimintakan pertanggungjawab juga. Dan kewajiban seorang wanita bukan cari nafkah. Kewajiban wanita adalah menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya tetap soleh.
Dan ini kewajiban masing-masing. Ketika seorang suami bekerja, ya ibaratnya di rumah jadi kepala sekolah dia tuh. Ngajar juga, ngasih kurikulum juga, ngebimbing arahan anaknya. Dan si istri menjadi guru, kerja sama. Istrinya ngajarin juga, memperhatikan bagaimana agamanya. Dan merawat anak-anak bukan hanya bab zohirnya. Bagaimana dia tumbuh, dia makan, dia minum, dia tidur, jalan-jalan. Tapi penting bagi kita bagaimana mendidik akidah. Kita harus punya anak-anak yang gak takut sama setan, Pak. Karena zaman sekarang gak ngerti kenapa di Indonesia ini seneng banget orang bikin film horor. Laku kali ya. Kayaknya orang Indonesia ini seneng ditakut-takutin nih. Tiap anak kalau lagi jalan di MRT itu poster-poster film horor semua. Subhanallah. Kita harus didik anak-anak kita. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak takut sama jin, sama iblis, sama syaitan. Kita harus didik anak-anak kita akidah yang benar. Bahwa Allah bersemayam di atas ars, ya. Bahwa kita hanya meminta kepada Allah. Kita harus membentuk karakter yang baik, akhlak yang baik buat generasi penerus umat Islam. Kita harus didik punya anak-anak yang bisa mengatakan tolong, ya kan? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita harus punya anak-anak yang seperti itu. Yang bisa hormat sama orang tua, bisa sayang sama yang lebih muda, yang peduli sama yang lain. Karena maaf, kadang anak-anak zaman sekarang dimodalin HP sama orang tuanya, akhirnya dia sibuk dengan HP-nya. Sampingnya ada kakeknya, ada neneknya, enggak dilihat kakek neneknya. Sibuk dengan gadgetnya. Ini tugas kita semua, nggak laki, nggak perempuan. Benar-benar berusaha mendidik anak dengan didikan Islam. Dan mendidik akhlak, mendidik akidah, ini adalah yang penting buat kita. Jangan cuma mengejar target, anaknya hafal berapa juz? 30, juz 30, juz 29, bagus memang punya hafalan. Tapi punya akidah yang benar, punya akhlak yang mulia luar biasa. Alangkah ruginya kita kalau cuma ngejar hafalan, tapi akhlaknya bermasalah, akidahnya bermasalah. Dan ini akan ke bawah nanti sampai dia tua. Kita harus didik anak-anak kita tuh dekat sama orang tua. Karena gini loh Pak, Bu, kalau kita nggak didik anak-anak kita dekat sama kita, akan ada masanya dia akan tumbuh dekat dengan teman-temannya. Dan ketika dia dekat sama teman-temannya yang dia baru kenal, dan ketika kita nggak dekat, kira-kira anak-anak kita dekat sama siapa? Sama teman-temannya. Dan akan didengar omongan mereka tuh. Kita yang udah mendidik berbelas-belas tahun, mengasuh, ngasih makan, nggak didengar. Karena kita nggak pernah dekat. Kita cuma yang penting kasih makan, Ustaz. Yang penting hafalan, Ustaz. Tapi bonding itu nggak pernah ada. Dan ini bahaya. Ada ibu-ibu yang hanya fokus bagaimana agar anaknya sekolah di standar internasional. Bagaimana biar bisa masuk di pondok terbaik di Indonesia. Tapi dia nggak pernah dekat. Ana ada teman-teman dulu zaman kuliah di Jember tuh. Dia bilang begini sama Ana. Ana nih masuk sini cuma gara-gara orang tua Ana. Tapi kalau tiap liburan nggak pernah mau pulang. Ana tanya kenapa nggak mau pulang? Ngapain Ana di rumah? Ana nggak dekat sama orang tua juga. Mendingan Ana di sini. Bisa main futsal, bisa ini, bisa itu. Jadi karena nggak dekat sama orang tua, dia nggak pernah kangen sama orang tuanya. Lebih senang sama teman-temannya. Akan datang masa itu Pak. Kalau kita nggak dekat sama orang tua. Kita pengen punya anak yang kalau misalnya nelpon, apa kabar, gimana, sehat. Dia yang inisiatif. Bukan kita yang selalu nelponin dia, nanyain kabar. Dan bonding itu harus dibangun dari semenjak kita kecil. Jadi nggak cuma serta-merta kita cuma ngasih makan, ngasih sekolah terbaik. Biar gimana bahasa Inggrisnya bagus, biar bahasa Arabnya bagus. Tapi hati-hati. Ketika kehangatan itu nggak ada, akhirnya dia terpisah dari kita. Dosa yang lain yang terakhir ya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah ketika seorang wanita menuntut cerai tanpa alasan yang dibolehkan oleh syar'i.
Ana pernah kajian di Nurul Iman Blok M Square. Sebelum kajian DKM bilang, Ustadz, ada yang mau diskusi nih. Ya datanglah. Ana nggak mau kalau konsultasi suami istri cuma datang suaminya atau datang istrinya. Maaf, kadang cuma satu point of view nih. Pas didengar katanya ceritanya nggak gitu sama sekali. Kenapa Bu? Ana tanya. Iya Ustaz, Ana minta cerai. Loh, ibu kan lagi hamil. Apa alasan minta cerai? Ya soalnya Ana tinggal sama ibu mertua di rumah. Benar Mas? Iya benar. Memang kenapa? Ya Ana nggak mau Ustaz. Waktu awal dia bilang mau tinggal sendiri kita. Oh gitu. Terus Ana tanya sama suaminya. Kenapa Pak? Ibu mertua tinggal sama bapak nih, sama istri. Iya Ustaz. Ibu mertua ini nggak punya rumah. Kalau nggak tinggal sama Ana, tinggal di kolong jembatan dia. Kalau gitu bagaimana? Ana juga belum punya uang buat ngontrakan rumah satu lagi buat ibunya. Ana tanya sama ibu tega mau minta cerai biar nanti atau mengeluarkan ibu mertua nih dari rumah. Dan ibu pikir nanti kalau ibu udah cerai, hidup ibu akan lebih baik. Anak akan tumbuh jauh dari bapaknya, ya kan? Dan gak bisa dipungkiri perceraian ini jarang yang berakhir dengan baik-baik tuh. Yang sama sekali gak ada friksi itu jarang. Minimal ada kebencian di situ. Anaknya juga benci ngelihat bapaknya atau ibunya. Kenapa sih kalian gak bareng-bareng aja? Kenapa sih kalian, yang dikorbankan siapa pasti? Anaknya yang dikorbankan. Tapi anak gak bisa apa-apa, gak bisa protes. Dan wanita, alhamdulillah dalam syariat kita, talak itu ya di tangan laki apa perempuan? Laki-laki. Karena kita laki-laki ini common sense, logika. Kalau talak di tangan perempuan, habis. Udah berkali-kali tuh. Udah selesai dari kapan tahu. Tapi, jomblo nggak tahu ya. Iya nih kajian jomblo nih kantinnya. Alhamdulillah loh, talak tuh di tangan laki-laki. Jadi dari sini kita pahami bahwa wanita tidak boleh minta cerai tanpa alasan sesuai syar'i. Dalam hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW mengatakan ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin, ketika seorang wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, bukan karena kesalahan, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka diharamkan kepada dia mencium bau surga. Hati-hati nih, apalagi ibu-ibu ketika lagi masa haid, kadang lebih sensitif, bentar-bentar cerai, emosi, marah, bahkan ada wanita yang minta hulu, tahu hulu, gugat cerai. Karena dia nggak mampu menahan emosinya, karena dia ada hasad, karena dia ada kebencian, pikiran suuzon sama suaminya. Dan akhirnya dia mendapatkan kerugian, nauzubillah. Dari sini kita pahami, ini ada beberapa dosa-dosa yang kadang tidak disadari oleh seorang wanita. Yang sebaiknya dia menjaga dirinya, menjauhinya. Jangan sampai udah sholat, udah sering ke kajian, tapi ketika dosa-dosa ini masih dikerjakan, akhirnya membuat dia menjadi seorang wanita yang ternyata belum cukup solihah dan rugi. Jadi tugas kita di dunia ini bukan hanya beramal soleh, tapi menutup pintu-pintu dosa. Agar apa? Agar pahala kita bertambah dan dosa kita berkurang. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Coba kita lihat pertanyaannya. 6. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Beberapa waktu lalu saya mengantarkan saudara berobat. Lokasinya di desa. Saya melihat dokternya membacakan sesuatu ke botol air mineral. Karena setiap pasien yang berobat bawa 1 botol air mineral. Bagaimana hukum berobat ke dokter tersebut? Pertama, dokter itu punya surat izin praktek atau enggak? Ya kan? Kalau kedua, dokter ini belajar kedokteran atau enggak? Karena kalau cuma tiup-tiup air ini enggak harus dokter.
Ya kan? Hati-hati. Jadi gini, pengobatan itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Pengobatan dengan yang diharamkan nggak boleh. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika perang, terus kaki mau diamputasi itu, ditawarkan sama para sahabat, minum homer aja, biar nggak berasa. Tapi apa yang dilakukan? Potong ketika aku sedang sholat. Jadi lagi sholat, minta dipotong. Biar nggak berasa tuh. Kalau kita lagi sholat, nyamuk aja berasa nyamuk. Ini nyamuk kebon, kayaknya ini kebon sini. Emang musim panas ngomong sendiri lagi sholat. Ya, jadi berobat dengan yang haram nggak boleh. Nah, dalam Islam jika pengobatan bisa dianalisa secara medis ya, jelas tentu lain ceritanya. Tapi kalau pengobatan yang di luar syariat tentu berhati-hati. Jangan sampai ternyata itu cuma perdukunan terselubung yang disifati oleh dokter. Jangan mentang-mentang pakai baju dokter, bawa stetoskop ya kan, terus dia melakukan hal-hal yang melanggar syariat terus dihukumi dia sebagai orang yang benar. Memang pengobatan melalui tiup itu bisa lewat air, tapi ini bukan bab yang kita bahas dan harus berhati-hati. Kita pengobatan hanya sesuai syar'i, ruqyah ya, atau pengobatan ke dokter yang memang benar terbukti secara medis. Jangan sampai kita malah terjatuh ke perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala. Ustadz, mertua saya bilang, kamu bantu suami dong cari uang. Dan suami juga diam saja, saya dibilang begitu. Saya full ibu rumah tangga, lalu saya harus bagaimana? Cari kerja atau usaha, cuekin saja mertua saya. Saat ini suami saya sedang tidak kerja dan dia yang menafkahi orang tuanya. Sandwich generation. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair wa iyyakum. Nah, jadi gini. Ya kita hidup di zaman itu. Jadi ketika kita memiliki orang tua yang pemahaman agamanya kurang, kadang mereka memaksakan anak-anak perempuannya untuk bekerja. Bahkan ada yang mengatakan begini, kamu harus bekerja ya, kalau nanti tiba-tiba kamu diceraikan sama suamimu, kamu mau makan apa? Ada nggak yang begitu? Ada. Dan ini bahaya. Seakan-akan orang tuanya udah suuzon dengan pernikahan anaknya. Kan bahaya ini. Gak boleh seperti itu. Namun kalau misalnya suruh bantu suami ketika kita lihat ini agak panjang, suaminya ini tipe suami yang pekerja, yang taat atau enggak. Kalau memang suaminya taat dan sudah bekerja dan masih belum qadarullah belum dapat rezekinya, mau bantu silakan. Bantu. Ngebantu itu permanen apa enggak? Ngebantu? Enggak. Sementara ngebantu tuh. Ketika suaminya udah balik lagi, ya misalnya gini. Suami nggak ada kerjaan. Terus coba-coba jualan apa katakanlah seblak misalnya. Istrinya yang di rumah. Nanti suaminya yang keliling. Nanti kalau udah lancar ya suaminya punya karyawan, bisa ini, bisa itu. Tapi di awal karena masih belum cukup ngebantu dulu bismillah, nggak apa-apa. Bukan berarti ketika suami nyari nafkah, terus istri sama sekali nggak boleh cari nafkah buat ngebantu suaminya, salah. Itu salah satu bagian saling support dalam rumah tangga. Tapi jangan sampai malah terbalik. Anda pernah lihat di konten tuh, si suami nganterin istrinya kerja, istrinya ASN, turun. Dianterin pakai motor. Suaminya pulang ke rumah, nyuci baju, jemur pakaian, nyuci piring. Subhanallah. Terbalik nih. Bangga lagi suaminya, Allahu Akbar. Ini kan bahaya nih kalau kayak gini nih. La haula wala quwata illa billah. Jadi solusinya kalau memang uang belum ada, suaminya orang taat, mau bantu silahkan. Misalnya bikin frozen kah, jualan lewat WA, tanpa harus keluar rumah kan bisa juga sebenarnya. Udah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan sama para wanita. Dan ketika ibunya juga dinafkahin gak apa-apa. Bisa jadi itu jadi pintu kebaikan buat selama ini buat mereka. Yang menjaga mereka dijauhi dari musibah. Yang menjaga mereka tetap bisa datang kajian. Gini loh Mbak, bisa jadi Mbak hadir di kajian nih karena doa mertua.
Mertua doain biar kalian selalu dalam kebaikan, karena ketika seorang suami memberikan nafkahnya atau memberikan uangnya buat ibunya, jangan kira itu beban. Kalau memang orang tuanya berkecukupan, lain cerita. Tapi kalau orang tuanya nggak mampu, masa kita tega membiarkan orang tua kita nggak makan? Misalnya kita punya kue, potong 2 sama ibu, nggak ada ruginya. Lain cerita kalau ibunya memang orang tajir, orang punya, ini nggak ada kewajiban, cuma sunnah. Jadi kita harus berusaha yang terbaik. Dalam syariat ini nggak selalu semua hitam putih, kadang ada abu-abu. Ketika kita menjadi sandwich generation, bismillah. Kita bakti sama orang tua, di sisi yang bersamaan kita harus ngasih nafkah kepada anak istri kita. Ya berusaha dengan secukupnya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau konsultasi ke psikolog itu apakah sama seperti mendatangi tukang sihir atau dukun menurut Islam? Soalnya saya pernah dibilang kalau ke psikolog berarti gila. Jadi saya bingung. Nah, Masya Allah. Psikolog itu kan seseorang yang mempelajari, ada ilmunya. Ya, selama tidak ada pelanggaran syariat dalam penjelasannya, bisa kita terima. Tapi tentu butuh ilmu. Kalau misalnya psikolognya memerintahkan kita amalkan ini, mandi tengah malam, nanti begini, nanti begitu. Nah, itu lain cerita. Tapi kalau psikolog lebih ke bab introspeksi diri, ya, muhasabah, terus kita berusaha memperbaiki karakter kita, berdamai dengan diri kita sendiri. Sebenarnya dalam syariat Islam kita udah tahu itu semua. Tapi kadang kita perlu ada yang ngomongin ke kita kan, biar kita lebih yakin. Nah, kalau misalnya itu membawa faedah dan yakin satu hal. Solusinya bukan dari psikolog, solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Datang ke psikolog cuma bab ikhtiar. Masalah sembuh atau enggak tetap di tangan Allah. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'u. Semangat mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat buat dirimu. Dan kalau memang datang ke psikolog bawa manfaat, bismillah. Kalau memang sesuai dengan syariat, bismillah. Wasta'in billah, jangan lupa selalu memohon pertolongan kepada Allah. Diiringi setiap langkah kita, jangan 100% ikhtiarnya. Tapi iringi dengan doa. Karena doa ini yang dapat mengubah takdir kita. Dan semoga Allah mudahkan. Dan kalau misalnya ke psikolog dibilang gila, itu bukan psikolog itu mah. Ya, rumah sakit jiwa tuh baru dibilang gila tuh. Psikolog kadang-kadang, dan zaman sekarang tuh ya kita lihat realitanya. Banyak orang yang makin gak tenang. Baik jomblo, baik udah berkeluarga, gak tenang. Akhirnya apa? Tempat-tempat wisata rame ya kan? Konten-konten healing banyak tuh yang seneng. Tempat-tempat hiburan malam, orang-orang yang gak paham agama banyak juga datang ke situ. Karena apa? Karena nyari ketenangan. Semakin kita cari ketenangan di luar syariat Islam, makin gak dapat. Ala bizikrillahi tadma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, datang tuh ketenangan. Jadi tenang hati kita. Allah yang menciptakan hati kita, yang memberikan solusi ketenangan di saat yang bersama. Contoh gini deh, kita belajar nih gini sama-sama. Tenang gak hati kita? Tenang. Hiruk pikuk di luar nggak ada. Tapi nanti kalau kita keluar lagi, balik lagi dengan kehidupan kita, nggak tenang lagi. Ini nih contoh nih. Kalau lagi long weekend di Jakarta tuh, tol Jagorawi rame nggak yang mau ke puncak? Rame bang, macet. Macetnya ini ada level-levelnya. Kalau masih tukang gemblong belum begitu macet. Tapi kalau udah ada tukang nasi goreng, itu udah mandek tuh, udah bisa 8 jam tuh nggak gerak tuh. Ini pada mau kemana nih orang rame-rame? Coba. Ke puncak mau ngapain? Healing. Healing di kepala mereka mendatangkan apa? Ketenangan kan? Tapi realitanya macet. Sampai di tempat wisata, rame nggak semua orang? Rame. Mau ngasih makan kelinci ngantri. Ngasih makan kelinci. Mau ngasih makan rusa ngantri. Mau masuk hotel check in, ngantri nggak? Ngantri. Mau berenang, ini kolam apa cendol nih? Hitam semua, pala orang semua isinya. Iya kan? 3 hari di sana, pulang balik Jagorawi lagi, macet lagi. Jadi
uangnya keluar, ya capeknya dapat, tenangnya dapat gak? Nggak dapat. Ketenangan kita begini nih. Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Gak usah nunggu ke raudah dulu buat berdoa. Nih majelis ilmu nih, keberkahan. Kadang ada orang-orang kalau yang umrah semangatnya cuma buat berdoa di raudah. Dia lupa di majelis ilmu, ya kan? Lagi hujan, Masya Allah nih. Kesempatan kita berdoa manfaatin benar-benar. Jangan nunggu tempat mustajab doa aja, tapi waktu mustajab doa harus benar-benar kita manfaatin. Wallahu ta'ala alam. Nah, semoga Allah mudahkan. Ustadz izin bertanya, kalau sebagai guru les private, pekerjaan ibunya makeup artist, bagaimana ya Ustadz? Apakah gaji saya halal? Sedangkan yang saya tahu pekerjaan makeup artist dalam Islam adalah pekerjaan yang syubhat. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Jadi gini, kalau misalnya kita guru, terus kita bekerja sama, nggak usah guru deh, kita dapat hadiah dari orang. Tapi kalau orang itu kerja murni cuma di bank, ya kita nggak bisa terima. Karena memang jelas penghasilannya 100% dari situ. Tapi kalau misalnya dia kerja di bank, terus dia punya showroom mobil, ada yang halal bercampur, wallahu ta'ala masih boleh kita. Tapi kalau bab berhati-hati ya bisa, afdolnya bisa cari yang lain. Tapi kalau memang murni cuma itu aja pekerjaannya, ya kita harus menjaga diri kita. Nah ini disesuaikan, Anda nggak tahu nih, apakah makeup artis ini, apa sih makeup artis mendanani siapa dia? Pengantin kah? Kalau pengantin acara syar'i ya boleh-boleh aja kan? Karena dia memang yang ketemu juga dengan wanita, yang laki juga nggak lihat. Nah bisa jadi mungkin dia bercampur juga ininya, customernya. Wallahu ta'ala. Kita memang lebih baik berhati-hati dibandingkan bermudah-mudahan. Dan bisa jadi pekerjaannya bukan cuma makeup artist kan. Bisa aja dia ada pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya jualan dimsum atau apa yang halal gitu. Jualan frozen, kita nggak tahu. Jadi sesuatu itu harus bijak kita menyikapinya. Nggak mesti saklek satu sama lain. Tapi dalam bab-bab yang memang tidak bisa dilanggar ya kita harus berhati-hati. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Saya kalau sholat suka was-was, mengulang bacaan atau gerakan jadi sholat lama. Bagaimana jika saya berjamaah saja dengan suami, tapi bacaan sholat suami belum terlalu fasih? Bagaimana baiknya? Wah ini. Jadi kalau misalnya was-was, itu harus dicari solusinya, jangan dibiarkan. Penyebab was-was pertama dalam hadis dikatakan ketika seseorang sholat, sudah mulai takbir, syaitan tuh setelah selesai iqomah balik lagi. Azkur kaza wa kaza, ngingetin begini begitu, ngasih was-was. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mematikan was-was itu. Karena was-was dari syaitan. Bisa jadi wudunya nggak sempurna. Bisa jadi ta'awuznya dia nggak yakin. Seorang kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan dia yakin benar-benar, itu syaitan jadi kecil tuh. Tapi kalau dia terus-terus memikirkan ini, membiarkan dirinya terganggu. Dan was-was ini bukan cuma ibu, ya. Kita semua nih diganggu sama syaitan. Diganggu kita semua. Para ulama juga diganggu. Ada syekh anda lupa. Jadi kalau was-wasnya saya tuh, wah tadi fatwanya benar gak ya? Dalilnya benar atau salah? Diganggu juga semua. Tugas kita adalah membentengi diri kita jangan sampai was-was. Caranya banyak. Pertama, niat kita yang benar. Kedua, perbaiki wudhu kita. Ketiga, pahami artinya. Keempat, variasikan bacaan-bacaan yang memang ada variasinya. Kadang kita itu ketika sholat, kalau bacaannya itu aja, pikiran kita kemana-mana. Ya, coba deh lagi sholat. Coba baca Al-Fatihah. Bisa tuh kita lagi mikirin, nanti pulang dari sini, nanti ngambil laundry dulu, nanti jemput anak-anak. Itu tuh. Iya, karena hafalan bibir. Coba deh kalau misalnya habis baca Al-Fatihah, ada surat pendek yang kita merojaah, kita ganti-ganti. Pikiran kita nggak kemana-mana tuh. Dan selalu memohon kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang khusyuk. Penting ini.
Dan kalau misalnya suami, jadi pembahasannya beda nih. Bukan berarti suaminya diajak sholat berjamaah di rumah. Suaminya tetap ke masjid. Karena sholatnya seorang laki-laki muslim itu di masjid. Berjamaah dengan yang lainnya. Sedangkan seorang wanita yang paling mulia di rumah. Di dalam ruangan yang paling tersembunyi dari kamarnya. Kalau misalnya dia bisa di ruang tamu atau bahkan di dalam kamarnya lebih mulia. Dan bahkan dalam hadis dikatakan apa? Lebih afdal daripada sholat di masjidku ini, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi pahala wanita nih, laki-laki nggak bisa dapat Pak kayak perempuan. Pahala sholat di Masjid Nabawi coba, luar biasa kan? Nah, jadi para ibu-ibu harus bisa nih. Suaminya kalau bacanya belum fasih, belajar. Ketika kita mengenal manhaj yang hak ini, tugas kita jangan langsung lompat ke yang atas-atas. Yang tahsin dulu, yang fikih ibadah wajib dulu ya. Itu kita perbaiki. Malu. Kalau kita ternyata bacaan kita, arti kita masih nggak tahu. Al-Fatihah kalau bacanya salah, selesai kita tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba pakai alif sama ain ini lain artinya. Alam apa alam? Kalau bahasa Arab. Gimana Ustaz? Nah, penyakit nih. Penyakit alam, Robbil alamin, penyakitnya alam. Masa Robnya penyakit? Rob bilang pakai ain. Dan ini harus kita pelajari. Ada orang Sunda misalnya ada ijajaa, ijajaa. Iya kan? Ada kan yang begitu kan? Ijajaa. Apa ijajaa? Apaan ijajaa? Ada zal, ada jim. Harus hati-hati kita, jangan sampai kita kepleset. Karena kalau kita rubah, artinya berubah. Dan ini bahaya buat kita. Kita harus paham benar-benar antara ha sama ha lain lagi. Di bahasa Indonesia cuma ada ha, hari-hari, ya kan, hujan. Tapi bahasa Arab lain-lain. Dan makhrajnya harus benar posisinya. Ini kita pelajari. Agar kita nggak jadi orang yang merugi. Ketika kita telat belajar, malah kita nggak dapatkan yang kita inginkan. Ketika kita udah tua, baru kita sadar bahwa banyak waktu yang kita buang buat hal-hal yang nggak ada gunanya. Tugas kita mengejar akhiratnya Allah. Dunia yang kita jalanin. Selangi hari-hari kita dengan belajar. Niatkan, Anda ingat nasihat Ustadz Yazid Jawas rahimahullah ta'ala. Itu beliau memerintahkan kita tuh baca Quran, baca buku 1 jam, ada baca 1 hadis, itu tiap hari. Bayangkan kalau 1 hari 1 orang baca 1 hadis coba. Setahun udah 365 hadis nih kita bicara nih. Beda sama orang yang gak baca sama sekali. Niatkan benar-benar, luangkan waktu kita. Kalau gak kita akan jadi orang yang merugi, kelibas sama waktu. Wallahu ta'ala, ini yang bisa disampaikan, kebenaran yang hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan sepenuhnya salah dari Anda yang masih perlu banyak belajar. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal soleh buat kita semua dan diganjar dengan pahala Allah dan surganya insyaAllah. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.